Hai, aku baru aja nemu kalimat yang bagus banget. Kadang, hal yang paling rumit itulah yang menjadikanmu dirimu. Aku Trian, kalau kamu denger ini, semoga aku bisa nemenin kamu biar gak kesepian lagi. Kalau kamu denger ini pas lagi sedih, seenggaknya kamu gak boleh sedih sendirian. Kalimat ini tuh aku bakal jadiin mantra setiap kali aku selesai ngelewatin hari yang paling berat sekalipun, karena aku akan bersyukur pada kalimat-kalimat itu. Aku akan bersyukur pada hari-hari berat, pada hal-hal rumit yang kalau nggak gitu aku nggak bakal bisa survive sampai sejauh ini. Kalau kamu lagi relate, kalau kamu lagi ada di fase itu sekarang, kalau kamu lagi ada di mungkin titik terendah atau titik terberatnya kamu, denger ini pelan-pelan ya. Sadar gak sih? Kadang hal rumit itulah yang justru menjadikanmu dirimu. Terdengar sangat menyakitkan, tapi ternyata emang harus kayak gitu ya. Kepikiran juga gak kalau enggak ngerasain ini, kayaknya aku gak bakal bisa kayak gini. Kalau enggak serumit itu, mungkin aku gak bakal pernah tahu kalau ternyata aku bisa. Ternyata lewat juga. Kedengarannya capek banget, tapi ternyata yang paling capek itulah yang justru bakal nemuin kamu sama diri kamu. Kamu yang asli itu adalah kamu yang kemarin sekuat tenaga milih bertahan dan ngubah keadaan. Percaya deh, kamu yang sempat nyerah itu tuh bukan diri kamu yang sebenarnya. Itu cuma bagian dari rasa capek yang gak pernah ketemu sama pendengarnya. Itu cuma bagian dari rasa capek yang kamu juga gak mau ngelewatin itu lagi. Yang banyak ngeluhnya itu tuh bukan kamu. Yang pengen nyerah itu bukan kamu. Yang selalu bilang gak kuat itu juga bukan kamu. Kamu yang sebenarnya itu ada di bagian paling lelah, yang kamu ingin ngelewatin itu lagi, yang kamu akhirnya milih buat ngejalanin itu berkali-kali, yang kamu milih buat percaya dan harus ngelewatin beberapa hal rumit itu, yang rumit itu bukan kamu, tapi keadaan yang akhirnya maksa kamu kuat dan harus urai itu semua pelan-pelan. Kalau kerasanya capek banget, kita urainya pelan-pelan ya. Kalau kerasanya capek banget, kita lebih pakai perasaan ya. Kita lebih pakai hati dan lebih hati-hati lagi. Kadang mungkin ada yang terlewat beberapa hal. Beberapa hal itu ternyata hanya kita perlu lalui tanpa harus banyak kita pikirkan. Jadi gak usah banyak pertimbangan untuk memulai hal baik, karena pilihannya tuh cuma ada dua. Kamu milih terus berjalan dengan kemungkinan akan ada menang yang kamu dapetin, atau kamu di situ aja dan kamu gak kemana-mana dengan semua perasaan gak enak yang ujung-ujungnya nanti kamu bakal nyalain keadaan lagi. Ujung-ujungnya kamu bakal ngerasa iri sama pencapaian orang lain yang mereka kok udah sampai sana ya, mereka kok udah bisa ada di titik itu ya. Itu semua karena mereka milih buat berjalan. Itu semua karena mereka milih terus ngerasain itu berkali-kali, walaupun gak enak, walaupun capek, karena mereka gak milih buat berhenti. Dan yang paling gak enak kalau kamu akhirnya ngerasa, kok aku masih di sini ya. Semoga kamu gak harus ngerasain itu. Yang paling gak enak ketika nanti akhirnya kita ngerasa, kok dunia gak adil ya, kok semesta kayak gak pernah berpihak ke aku, kok aku masih gini-gini aja. Sadar gak sih, kadang kamu sendiri yang milih buat gak berubah. Kamu sendiri yang gak ada hal yang kamu taruhkan sama dunia. Kamu harus percaya bahwa orang yang berhasil itu mereka yang memilih untuk menaruhkan banyak hal. Jadi kamu berharap apa? Berharap tiba-tiba dunia ngasih perhatiannya penuh ke kamu dan ngewujudin semua yang kamu harapkan? Nggak bisa kan? Nggak mungkin kan? Jadi aku mohon untuk terus bertahan. Walaupun bertahan itu nggak lagi tentang melangkah, tapi setidaknya kamu harus terus bergerak. Kamu harus cari cara lain
banyak hal lain. Kamu gak boleh cuman gagal di satu tempat. Kamu harus gagal di banyak tempat, di banyak kota, di banyak titik-titik capek yang nanti akhirnya kamu bakal nemuin sendiri kamu harusnya ada di mana. Oh ternyata aku cocoknya di sini. Oh ternyata aku harusnya kayak gini. Jadi pesan aku, jangan pernah takut buat pergi. Jangan pernah takut untuk mulai hal baru. Karena semua yang kamu takutin itu belum tentu akan menjadi takdir kamu. Makin kamu takut, makin rasa takut itu menghantui kamu. Kadang yang lebih parah, rasa takut itu lebih besar daripada rasa beranimu. Coba deh kamu pikir lagi. Sebenarnya makna dari berani itu kan adalah rasa takut yang akhirnya kita lawan. Jadi kapan kamu mulai ngelawan rasa takut itu? Kamu emang harus hadepin. Karena kalau gak dilawan, nanti takut itu jadi besar, jadi makin nguasain diri kamu sepenuhnya. Takut itu tuh kayak hama yang bakal bikin kamu berhenti buat bertumbuh. Kedengarannya kayak jahat banget kan? Tapi emang itu yang aku temuin dulu. Dulu aku takut banget buat mulai semuanya. Takut nanti ke depannya gimana ya? Bisa gak ya? Banyak banget pertimbangannya. Tapi aku pikir lagi, oh iya, dulu kalau aku masih di situ-situ aja, gak mungkin ada aku yang sekarang. Gak mungkin aku punya banyak buku yang akhirnya sekarang bisa ada di seluruh Gramedia di Indonesia. Yang dulu kalau main ke toko buku, aku cuma berharap one day bisa gak ya aku ada di sini. One day nama aku bisa ada gak ya di barisan buku-buku yang dulu cuman aku bisa lihat. Bahkan mungkin ke toko buku aku gak beli, aku cuman bisa baca buku yang udah kebuka doang. Dan sekarang gak nyangka aja, aku setiap kali ke Gramedia, aku bisa ngelihat buku-buku aku, dan itu hasil karya aku dengan nama aku. Jadi ngerasa kayak aku bakal berterima kasih banyak sama aku yang dulu berani untuk mulai, berani untuk ngelewatin gagal berkali-kali. Ternyata kalau dulu akhirnya aku mikir, kalau dulu aku nggak resign dari kantor yang toksik itu, mungkin aku nggak ada di sini, mungkin aku nggak tinggal di Jogja, mungkin aku nggak bisa slow living tiap hari, yang kerjanya tuh nggak ada jam kerja, apa-apa aku atur sendiri, bisa punya toko buku sendiri, bisa punya film yang bentar lagi bakal tayang di bioskop. Kalau kamu mikir, bisa gak ya aku kerja yang gak punya bos yang nyebelin? Bisa gak ya aku kerja di lingkungan yang gak toksik? Bisa kok. Bisa selagi kamu milih buat berani pergi. Bisa selagi kamu milih untuk berani merjuangin itu semua. Buat siapa? Gak usah jauh-jauh, buat diri kamu sendiri. Kapan? Aku juga dulu awal resign takutnya tuh luar biasa, paniknya tiap hari. Nanti cukup gak ya? Nanti cari tambahan di mana lagi ya? Sedangkan aku sendiri sandwich gitu loh. Aku gak hidup buat diri aku sendiri. Keluarga mungkin juga masih banyak kurangnya, yang dimana aku tuh diapit 2 generasi yang harus terus bertumbuh. Akhirnya aku sadar, ternyata keadaan itu yang bikin aku kuat. Keadaan itu yang bikin aku harus mutus semua hal yang rumit itu. Sampai akhirnya aku milih buat mengurai itu pelan-pelan. Terus aku cari banyak hal. Oh berarti kalau di sini gagal, aku harus coba apa lagi ya? Sampai akhirnya aku nemu nih titiknya. Oh ternyata ini yang aku cari. Aku bakal lakuin sepenuh hati. Aku lebih hati-hati lagi, lebih telaten lagi. Dan akhirnya ternyata bisa juga. Mungkin aku bakal bilang, ternyata mimpi itu tuh dekat. Selagi kamu gak pernah milih untuk berhenti berlari ke sana setiap hari. Apa ya, 2 kalimat itu jadi mantra yang ngasih aku energi positif setiap hari. Mungkin kamu udah sering banget dengar kalimat mimpi itu setinggi langit. Aku mikirnya kayak, kok jadi kayak jauh banget. Kalimat itu bikin aku mikir, kok
jauh banget ya ternyata mimpi itu. Makanya aku bakal bilang mimpi itu deket, karena kita gak pernah berhenti berlari ke sana setiap hari. Kenapa berlari? Karena itu bakal ngasih kesan ke diri aku buat capek atau enggak, kamu harus terus berlari ke arah sana. Kamu harus terus ke sana. Capek atau enggak, kamu harus terus ke sana. Ditambah dengan akhiran berlari ke sana setiap hari. Ini jadi ngasih energi buat aku kayak ternyata nggak boleh ada hari yang terbuang sia-sia. Ternyata nggak boleh ada waktu yang aku lewatin dengan gak ngapa-ngapain. Mimpi itu dekat, berlarilah ke sana setiap hari. Kalau kamu menemuin banyak mantra kayak gitu setiap hari, yang kamu gak cuma baca, tapi kamu juga harus cerna maknanya apa, itu ada di buku-buku aku yang gampang banget kamu bisa dapetin di semua Gramedia di Indonesia. Yang paling bestseller itu ada Ayah Ini Arahnya Kemana. Kali ini aku bakal nyeritain tentang beberapa buku aku. Untuk yang paling bestseller tuh Ayah Ini Arahnya Kemana ya. Mungkin kalian sekarang udah familiar banget sama buku itu. Buku itu aku tulis buat kamu yang lagi capek banget struggling sendirian tanpa peran ayah. Buat kamu yang lagi kangen banget sama nasihat-nasihat ayah, yang kayaknya dulu ayah pernah bilang sesuatu tapi aku lupa. Nah, di buku itu kamu bakal nemuin banyak sumber kekuatan yang bisa kamu cerna sendirian. Atau mungkin buat kamu yang ngerasain sekedar ditenangin sama sosok ayah, buat kamu yang mungkin mengharapkan sosok ayah yang lebih baik dari ayah kamu bisa nemuin di buku itu. Buku Ayah Ini Arahnya Kemana. Terus sebelum buku itu ada juga buku aku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya. Buku itu buat kamu yang lagi capek banget jadi orang dewasa. Ini relate pasti buat kalian. Buat kamu yang lagi capek banget jadi orang dewasa dan gak pernah ngasih waktu buat diri kamu sendiri untuk setidaknya sehari menjadi anak kecil. Tentang inner child kamu yang mungkin dia tuh lagi nangis, dia lagi pengen minta sesuatu dari kamu tapi kamu gak pernah nengok ke arah dia lagi. Itu cocok buat kamu baca. Cocok buat kamu yang lagi ngerasa capek jadi orang dewasa. Terus juga ada buku aku yang baru, aku suka banget sama judulnya lagi. Ada Duka di Bawah Telapak Kaki Ibu. Buku ini aku tulis buat kamu yang mungkin kamu larinya terlalu jauh, kamu lupa jalan pulang, kamu jadi lupa kalau ternyata kita masih punya rumah, yaitu ibu. Jadi jangan lupa buat pulang. Buku ini bakal jadi pengingat buat kamu yang udah terlalu jauh, dan jadi ngingetin kamu juga sejauh apapun kamu harus tetap ingat pulang. Walau kadang pulang gak bisa lagi, bisa kita rasain makna pulang sebenarnya. Di buku ini bakal ngajak kamu buat ngelihat dunia bukan dari matamu saja. Kayak lagu Perunggu ya, tapi emang aku juga lagi seneng dengerin itu. Buku ini juga bakal ngajak kamu ngelihat dunia dari sisi ibumu, biar kamu jadi tahu sebenarnya sedalam apa ya duka yang selama ini ibu telan, yang selama ini mungkin ibu harus rasain, apalagi waktu ngelepas anak-anaknya pergi satu persatu. Dan terakhir, mungkin aku juga pengen bilang satu kalimat dari buku Ayah Ini Arahnya Kemana, yang ini juga jadi aku pikirin banget. Untuk nulis ini tuh aku mikir banget, aku cerna banget kalimatnya. Semoga bisa kena di hati kamu. Tulisannya kayak gini: mungkin kalau gak kurang, kita gak bisa ngerasain cukup. Mungkin kalau gak sulit, kita gak bakal bisa menghargai yang sedikit. Coba kamu cerna 2 kalimat itu dan tulis di kolom komentar. Aku Trian, terima kasih udah bertahan. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi, kita bicara-bicara lagi. Dan aku masih pengen banget dengar cerita kamu setiap hari. Kamu juga boleh kirim email di email yang ada di bawah. Kalau kamu mau kirim cerita juga boleh banget. Mungkin sorry juga aku belum bisa bikin episode tentang your listeners, karena mungkin aku juga lagi filtering beberapa cerita. Mungkin terlalu gelap, beberapa cerita itu terlalu gak bisa diceritain teman-teman. Tapi aku apresiasi banget buat kalian yang udah akhirnya berani cerita.
Setidaknya walaupun aku gak bisa bantu, 1% dari isi kepala kamu itu jadi ngerasa sedikit lebih lega. Dan itu aja sih. Aku pengen bilang makasih sama kamu karena kamu udah bertahan. Sekali lagi, aku Trian pamit dulu. Dadah.